Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mas Bedu, Jarang. seger banget oren-oren. Hah? Tinggal dikupas, diperes. Oh, ini Jackmania. Cek mania. Aing teh Jackmania. Oh, aing teh tapi kan Sunda banget. Gimana sih Mas Bedu? Persib ya, Persib Masya aing ya. Allah. Wih, Apa? nih ada yang lagi viral nih Mas Bedu. Kamu ngapain lihat-lihat handphone? Ini loh, masa ada orang IP diumbar-umbar? Lah, Aib diumbar. Iya di sosial media lagi Mas Emang Bedu. ayam diumbar? Ih makanya. Ih, kok bisa ya? Aibnya Makanya. sendiri diumbar-umbar. Akhirnya kan jadi bahan lucu-lucuan gitu Mas Bedu. Sekarang tuh lagi banyak yang kayak gini. Mereka tuh paham nggak sih bahwa Allah aja tuh udah menutupi aib kita. Masa kita sendiri yang membuka aib kita? Iya makanya. Sekarang segalanya diumbar. Kayak misalnya ibu-ibu nih posting suaminya telat ngasih uang bulanan diposting. Iya, harus segitunya. Aib keluarga. Waduh, Ih. jangan itu istri aku bukan itu. Jangan-jangan ya, Mas Bedu. Waalaikumsalam, Pak. Jahra damang. Alhamdulillah. Bedu. Iya, Pak. Ibu-ibu damang. Alhamdulillah. Lagi bercerita tentang apa? Tentang AIB, mah. AIB. 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 Kalau aku bro. Aib. Aib. Nah, tapi aib kan biasanya orang mah nutupin ya, Mah. Tapi ini malah banyak banget di sosial media sekarang aib diumbar-umbar terus jadi bahan lucu-lucuan. Orang tidak punya rasa malu. Ya Allah. Jadi sengaja dibuka demi dikonsumsi oleh orang banyak. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Jauhkan kita dari sifat ini. Ya. Walaupun di zaman sekarang katanya modern yang termasuk kerjaan setan. Iya. Oke. Berarti harusnya aib itu ditutupi ya, Mah? Betul. Iya. Baik, Mah. Silakan, Mah, untuk nasihat tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Menutup aib. Siapapun manusia enggak ada yang sempurna. Al insan mal khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan manusia sengaja oleh Allah. Manusia diciptakan ada salah dan lupa. Kenapa? Karena Allah sangat menyukai rintihan seorang hamba di siang hari. Bagi yang berdosa di malam hari, Allah suka mendengar rintihan orang di malam hari beristighfar, mohon ampun kepada Allah bagi orang yang berdosa di siang hari. Dan seandainya saja manusia tidak pernah berbuat dosa, berbuat salah, berbuat lupa, Allah musnahkan semuanya diganti dengan makhluk yang lain. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita ditakdirkan oleh Allah berbuat salah, berbuat dosa. Namun setelah orang tadi berbuat salah, berbuat dosa, langsung bertaubat kepada Allah atas dosa yang pernah dia lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kamu dan masukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Amin. Semua nih kita termasuk yang ngomong. Masya Allah. Banyak dosa, banyak lupa, banyak kesalahan. Tapi Rasul mengatakan la kabirata mal istighfar wala sogirota mal israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama-kelamaan menjadi besar kalau dikerjakan terus-menerus dan tidak pernah beristighfar. Makanya Rasulullah SAW sendiri beristighfar satu hari minimal 70 sampai 100 kali. Padahal dia dijamin orang yang maksum. Masya Allah luar biasa. Kalau kita punya dosa, punya salah, itu tutup. Apalagi dosa dan salah orang lain. Rasulullah SAW bersabda, semua hamba Allah diampuni dosanya kecuali orang yang mujahirin. Siapa orang yang mujahirin?
di malam hari dia melakukan dosa, Allah menutup. Tidak ada orang yang tahu. Tapi dia yang ngomong sama orang, semalam saya kan begini. Saya mengerjakan ini. Dia yang pamerkan sama orang. Zaman sekarang jahra bedu, kita semua bisa melihat betapa banyak orang yang pamer dengan dosa yang pernah dia lakukan. Masya Allah. Bahkan secara terang-terangan mereka berbuat zina direkam. Aneh kan? Astagfirullahaladzim, ada mah. Mereka berbuat maksiat direkam, dipamerkan sama orang, bahkan dengan bangga. Ini sudah dajjal banget sekarang. Ya Allah. Boro-boro punya rasa malu. Rasul mengatakan al-haya su'batu minal iman. Rasa malu merupakan bagian iman. Kalau dia orang yang beriman punya rasa malu. Kalau dia punya rasa malu artinya orang beriman. Ya. Kalau dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dipamerkan sama orang, nggak punya malu. Apalagi iman. Kayak binatang. Ya Allah. Akal sehatnya nggak dipakai. Pikirannya nggak dipakai. Inilah yang terjadi saat ini. Tidak semuanya sih, kebanyakan. Bahkan maaf dalam tanda kutip, dia merasa paling benar. Netizen maha benar. Ya Allah. Orang lain salah. Padahal dalam surat Al-Hujurat ayat 11-12 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Hai orang yang beriman, jangan satu kaum mengejek, mengolok kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek lebih baik dari kita yang mengejek. Jangan kalian perempuan mengejek, mengolok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang diolok, yang diejek lebih baik daripada ngejek. Jangan menghinakan diri sendiri. Jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, dia termasuk orang zalim. Nah, saat ini zaman modern, zaman katanya medsos sekarang, masya Allah, nyela orang, kenal Ya enggak, Allah. Banyak. ketemu enggak, saudara bukan, tetangga bukan. Bukan. La ilaha illallah, sok campur urusan orang. Astagfirullah. Merasa dirinya lebih hebat. Padahal Allah mengatakan boleh jadi orang yang mencela orang lain, yang dia cela lebih baik daripada yang mencela. Nah, Dikatakan perempuan yang mencela orang lain, siapa tahu yang dicela oleh perempuan tadi lebih baik daripada orang yang mencela. Masya Allah. Hati-hati menghina diri sendiri. Emang saya mah orang miskin, emang saya mah udah ditakdirkan jadi orang yang penyakitan, orang yang bodoh. Ini salah. Nggak ada orang penyakitan, nggak ada orang yang bodoh. Tapi kita berusaha. Wan laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. An-Najm 39. Begitu. Oke, Ma. Terima kasih ya, Ma, untuk yang di segmen ini, bahwa jelas bahwa aib itu jangan sampai dibuka-buka. Jangan dibuka-buka. Tutup. Tutup. Ya. Lagi sampai jadi konsumsi orang banyak ya, Ma. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Zamannya medsos lagi juga sekarang juga. Iya. Iya, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi, jemaah. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Mah, Masya kalau Allah. ada akun berita, memang yang diberitakan adalah public figure. Tapi dia menggarisbawahi bahwa ini adalah berita informasi. Ya, informasi tentang public figure, ya, isinya ya kepribadian dan kehidupan tentang public figure itu. Apakah itu juga jatuhnya membuka aib dan gosip gitu? Membuka aib dan sangat membuka aib. Makanya acara yang membuka aib orang, bercerita tentang orang lain, baik yang namanya wartawan yang nyari berita, Ya Allah. kemudian kreatifnya, Kreatif juga, Ma. produsennya, Masya Allah. kameramennya, semua yang bersangkut dengan itu semuanya dosa. Aduh, Kita ini wajib astagfirullah. nutup aib. Wajib, ya. Masya Allah. Contoh, suatu ketika ada seorang perempuan datang menghadap Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma sholli. Ya Rasulullah, saya pernah berbuat zina. Rasul bertanya, bagaimana kondisimu? Saya lagi hamil. Tolong rajam saya. Ya Allah. Karena azani atau wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. An-Nur ayat 2. Penzina perempuan, laki-laki dirajam dengan 100 kali cambukan yang sangat kuat. Ini An-Nur ayat 2.
Rasul mengatakan, pelihara kehamilanmu. Karena janin ini tidak berdosa. Dia pulang. Pendek cerita, dia melahirkan, datang lagi Rasulullah. Saya ini sudah melahirkan, rajam saya, berdosa saya. Rasul bilang, kau punya bayi, susuin bayimu sampai 2 tahun. Pendek cerita, sudah 2 tahun balik lagi itu perempuan. Ya Rasulullah, rajamlah saya. Rasul bilang, rawat anakku sampai besar. Artinya, jangan ngomong sama orang. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Contoh yang lain. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya di ujung kota Madinah ngobatin orang. Tapi tidak hanya ngobatin, karena perempuan itu cantik, saya tertarik, saya menjinahinya. Ya Allah. Rasul diam aja. Umar bin Khattab mengatakan, apa kata Umar? Kau tutupi aib, wahai saudaraku. Karena Rasul tidak menjawab, dia pergi. Rasul bilang, panggil tuh anak laki-laki itu, panggil, dipanggil. Bagaimana Rasul menjawabnya? Lihat dalam surat Hud 114. Dirikanlah sholat dari perbatasan siang. Artinya pagi dan petang. Itu perbatasan siang. Kan? Yeah. Kerjakan sholat di awal malam. Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian karena perbuatan kalian yang baik. Artinya kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, telan sama kita. Di kita mah banyak yang pamer, saya berbuat dosa, berbuat salah dengan bangganya. Justru kata Allah dalam ayat ini, berbuat salah, ikuti dengan perbuatan yang baik. Yang baik. Dengan banyak ibadah kepada Allah. Jangan bicara dengan siapapun. Dari apa yang saya sampaikan, Rasul mengajarkan tutup aib kita, jangan sampai orang lain tahu. Nah, Di kita mah banyak orang yang ngorek-ngorek tuh. Masya Allah. Dia semuanya berdosa memuka aib orang. Rasul bersabda, kalau ada di alam dunia memuka aib orang lain, maka di alam akhirat aibnya dibuka oleh Allah. Nauzubillah. nauzubillah min zalik. Kalau ada di alam dunia menutup aib orang lain, maka aibnya ditutup oleh Allah. Matanya kalian, siapa yang tidak punya aib? Enggak ada. Siapa yang punya aib? Mau ditutup, mau dibuka? Ditutup. Makanya di kita mah, di pengajian aja dapat berita, udah pengen buru-buru ngaji. Tahu gak si Anu? Nauzubillahimindzalik. Tutup. Seorang sahabat mengatakan, saya pernah melihat seseorang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Saya takut berbicaranya. Ya. Takut saya melakukan dosa yang semisal. Orang Ciamis bilang, nusok moyok sok kaoyok. Nusok banyak kaoyok. Nusok oyok sok kaoyok. Artinya orang yang ngatain orang berbalik dirinya. Ya. Ngerti? Bumerang ya. Jadi bumerang. Jadi kalau kita ngatain orang, keburukan orang, kitanya itu akan terkena. Makanya nggak usah ngomongin keburukan orang. Kan suka bilang gini, halah bagaimana kalau diaminin sama setan lewat terkena kita. Iya, Mak. Makanya tidak usah buka borok orang, karena kita pun akan terkena borok diri kita sendiri. Jangan. Seorang sahabat yang lain mengatakan, saya melihat ada orang melakukan perbuatan buruk, lalu saya menghindarinya. Artinya di kita mah sengaja direkam, dipamerkan sama orang, dengan bangganya dia mengatakan ini. Nauzubillah min Nauzubillah. Tidak boleh kita membuka aib orang lain, buka aib diri sendiri. Saat ini di zaman modern katanya, di zaman sosmed, medsos dan seterusnya, tidak malu orang membuka aib dirinya, membuka aib orang lain. Bahkan maaf dalam tanda kutip, jangan marah, saya bicara tentang agama saya. Bangga buka aib orang. Aduh. Bangga saya paling duluan. Artinya Anda bangga dengan perbuatan setan yang Anda lakukan dengan diri Anda. Nauzubillah min zalik. Bahkan sampai ada netizen bilang kalau nggak mau diberitain, kalau nggak mau diomongin jangan jadi artis gitu sampai. Salah. Apakah hanya artis yang berbuat mesum, yang berbuat dosa, yang bermaksiat? Mamah yakin tidak. Karena banyak mamah ngajar mereka, beberapa kelompok mamah ngajar mereka. Iya. Tapi bahkan di masyarakat banyak yang begitu, yang tidak artis saja. Jadi bukan soal artis, bukan soal tidak, ada yang berbuat dosa dan maksiat. Jangan mengatakan artis berbuat dosa maksiat, apa manusia biasa? Tidak, banyak. Hati-hati Anda. Saya tahu karena guru mereka. Iya, betul. Banyak yang mamah ngaji dengan mereka. Iya, sampai ada ngomong seperti itu kan, berarti kan itu salah. dia mencari Artinya pembenaran ya, Bang. mengatakan kelompok artis semuanya dosa dan maksiat, tidak. Banyak yang baik-baik. Sangat tahu mama, karena mama guru mereka. Iya. Di antaranya
Iya mah, justru malah nih mah ya, kadang nih kata-kata netizen atau orang-orang yang nyinyir nih mah, ih ngapain malu ditutup-tutupin aibnya, makanya jangan ditutupin tuh aib biar semua orang tahu. Malah orang tuh mendorong supaya orang tuh terbuka gitu loh. Karena mereka walaupun mengaku beragama Islam tidak ngerti isi Al-Quran, Nauzubillah. tidak ngerti hadis Nabi. Artinya yang disebut dengan Islam KTP mereka itulah. Maka kita wajib menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu perbuatan setan yang terkutuk. Setan sangat suka kalau orang dibuka aibnya. Terus merasa bangga. Makin terkuak aib orang, nauzubillah min dzalik, makin dalam neraka yang mereka peroleh di yaumil akhir, nauzubillah min dzalik. Hati-hati, jaga diri kita. Iya ya Maya. Ini kemarin ada yang viral nih, ibu-ibu ngikutin nggak di berita? Jadi ada seorang wanita yang dia itu mah karena pandemi kan karaoke banyak ditutup. Jadi dia itu LC karaoke gitu, wanita karaoke. Akhirnya kemarin ditangkap karena dia di sosial media mengumbar dirinya telanjang bulat mah. Live. Untuk ditonton live sama para pria-pria hidung belang. Telanjang? Telanjang Live, Mah. bulat. Tapi kalau itu Mah. baru tahu beritanya doang, nggak tahu nggak. Nauzubillah min Di dzalik. berita Seandainya kita buka langsung tutup, langsung delete, langsung dibuang. Astagfirullahaladzim. Biar nggak kelihatan. Astagfirullahaladzim, dilihat lagi. Itu dosa, Iya, tahu. makanya Pandangan pertama untukmu, pandangan kepada dirimu, hati-hati, buang. Istighfar langsung dihapus, oke? Nah, karena ini kan berkaitan dengan berita ya Maya. Akhirnya Bedu jadi cari tahu tuh beritanya tentang apa. Beritanya nih Mah, informasinya. Kemudian Bedu beritakan lagi, Bedu informasikan lagi karena kan Bedu kebetulan kerja di media juga nih Mah nih. Jadi Perempuan. Iya, tentang berita itu. Nah, Bedu berharap berita ini menjadi pembelajaran gitu loh Mah. Apakah itu juga diperbolehkan tuh Mah? Salah. Karena yang namanya aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dengan telapak tangan. Iya. Ya ayuhan nabi kul li ajwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi bihinna. Al-Ahzab 59. Hai para nabi, katakan kepada istri kalian, katakan kepada anak-anak perempuan kalian, katakan kepada istri yang beriman agar mereka menutupkan jilbabnya ke dada mereka. Ini mah ablak-ablakan. Telanjang bulat, apa bedanya dengan binatang? Astagfirullahaladzim. Makanya mereka dikatakan kal an'am, seperti binatang. Balhum awdal, lebih hina dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka bodoh dan mereka sangat BODO. Bodoh ya Mah. Al-Arab 179. Itu adalah manusia yang merugi ya Mah ya. Iya. Di dunia. Apa bedanya dengan binatang? Akhirnya di dunia ditangkap polisi ya Mas Bedu ya. Ya Belum lagi di iyalah, mungkin akhirat. saking tidak ada iman, jauh dari agama. Nauzubillah min dzalik. Makanya mamah ngajak you sama anak-anak mama, sama pemirsa semuanya. Ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Jaga diri kita, jaga keluarga kita di paras api neraka yang bahan bagarnya batu dan manusia. Hati-hati. Hati-hati. Baik. Jaga. Kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan kembali jamaah yang ada di studio yang mau nanya sama Mama setelah ini ya. Nah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Bagi Anda yang sudah mengajukan pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1, Mama akan menjawabnya setelah ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Mama dan Mas Naon. Bedu, boleh ya Zara bacain pertanyaan dari Instagram dulu ya. Nawan. Ini dari Lutfatullah_Fadilah. Lutfatul Fadilah. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Lutfatul Fadilah. Galau nih Mah. Iya, naon? Mau tanya Mah, gimana ya kalau misal si A melakukan maksiat sama si B, lalu si A menceritakan aib itu ke temennya si B. Nah, apakah itu termasuk membuka aib si B ya Mah? Betul. Tapi kan Mah, Buka aib lu, aib si B juga. bareng-bareng. Dua-duanya. Aib dua-duanya ya Mah? Tapi kan Mah si A ini melakukan juga dalam cerita aib tersebut. Tapi jadi dia juga ngebuka aibnya sendiri ya Mah ya? Apa si A akan tetap mendapat karma Mah? Karena dia sudah ngebuka aib sendiri dan si B itu?
Jadi si A dengan si B dua-duanya dosa. Si A membuka aib bahwa dia berbuat mesum, dengan si B dia buka aibnya dan buka aib orang lain. Bukan karma dalam Islam tidak ada, tapi yang ada sebab dan akibat. Astagfirullahaladzim. Hati-hati ya, Ma. Tapi memang hal ini ya Mas Bedu ya, di kalangan remaja zaman sekarang banyak tuh, Ma, Karena yang bangga mereka kayak tidak gitu. punya iman. Astagfirullahaladzim. Mereka tidak punya akidah, salah pergaulan, mereka melakukan dosa dan maksiat, merasa dia paling hebat. Dia yang paling maju, yang paling modern, salah pergaulan, salah lingkungan, salah tontonan dan bacaan. Mereka aplikasikan dalam hidup sehari-hari di mana jauh dari agama. Makanya Mama ngajak kalian semua nih, masukkan anak kita ke pesantren lah. Iya, Ma. Lebih aman daripada di luar pergaulan yang sangat kacau saat Iya, ini. Allah. Insya Allah mudah-mudahan kiai-kiai di pesantren akan menuntun anak cucu kita ke arah agama yang baik dan benar, sehingga kita selamat sekeluarga insya Allah. Amin ya Rabbal Amin, alamin. amin, amin, amin. Ya, baik. Kalau begitu Mas Bedu silakan. Kita mempersilakan jamaah yang di studio untuk bertanya kepada Mama. Silakan. Mangga berdiri, Ya. Silakan Ibu. mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romza. Saya dari BKMM Majelis Talim Al-Fatah Pondok Gede. Mangga. Galau, Ma. Ada apa, Bu? Saya ingin bertanya, ada orang yang selalu mencaci maki diri kita, misalnya, terus membuka aib kita, dan ini kejadian yang berulang-ulang karena kebencian yang sangat mendarah daging. Apa yang harus kita lakukan? Kita diam atau membalas dengan alasan ingin memberi pelajaran, karena dengan dalih kesombongan dibalas dengan kesombongan adalah sodakoh. Itu mah yang ingin saya tanyakan. Baik, Ibu. Makasih. Ya. Terima Jadi kasih, caranya Bu. bagaimana? Bukan kalau dia marahin kita, ngancam kita, maki-ngaki kita, mencaci kita, kita balas dengan cacian, sarwa gelona, buramjah, gila semua, nggak ada yang benar. Caranya bagaimana? Wasawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Panggil yang tukang caci maki. Panggil siapa yang dengar, siapa saksinya, panggil RT, panggil RW, panggil tokoh agama, panggil tokoh masyarakat, buktikan kepada mereka siapa yang salah, siapa yang benar. Pasti Allah tujukan yang benar dan yang salah. Seandainya orang tadi memang itu kelakuannya, ya sudah, resiko bertetangga. Tidak semua orang suka dengan kita. Jangankan kita, Bu Ramzah, Rasul pun orang yang paling mulia, yang diangkat oleh seorang utusannya, tidak semua orang suka. Bahkan ada orang membenci, orang ngatain gila, orang ngatain sinting, bahkan banyak yang ingin membunuhnya. Ya sudah, hadapi dengan sabar. Kalau kita sudah bermusyawarah, kalau dilawan dengan caci maki, gila semua, siapa yang benar? Nah, itu dia. Itu Baik. untuk kesombongan dibalas dengan kesombongan, apakah itu sedekah, Ma? Yang namanya orang sombong, memang lawan dengan kesombongan biar tidak begitu. Tapi kalau kita sudah niatnya pamer juga kesombongan, udah setan masuk dalam diri kita. Hati-hati, lebih baik bermusyawarah. Gitu. Kalau seandainya tidak bisa diajak musyawarah mah gimana? Ya sudah, resiko. Sekali lagi, jangankan kita, Rasul sendiri banyak orang tidak suka, benci, ngatain gila. Ya sudah, kalau Anda nggak terima, pindah rumah, jangan bertetangga sama dia. Tapi saya jamin, dimanapun kita tinggal, pasti ada orang yang benci sama kita. Itu pasti ini dunia. Ujian buat kita. Biar kita jangan punya kelakuan kayak dia. Seperti itu. Kalau nggak bisa diajak musyawarah, ajak piknik, Bu. Siapa tahu dia demen, ya, Ma. Kurang Makanya piknik. kita tetap berbuat baik sama dia. Biasanya orang itu kurang piknik tuh, Pak, kalau jalan-jalan. Artinya bersyukur kepada Allah. Ada orang yang benci kita, biar kita banyak koreksi diri, biar kita nggak songong. Kalau kita juga sombong sama gilanya, siapa yang benar? Gitu. Oke, Bu Ramzah. Ya, kita Terima kasih. ngalah aja ya, Bu Ramzah ya. Iya. Karena kemanapun kita pindah pasti ada tetangga yang begitu modelnya, Ma, ya. Ada yang nyebelin nama kita, yang iri, yang pengen menghancurkan karir kita, Iya. yang menghancurkan keluarga kita, banyak. Mau rumah mewah, rumah biasa, rumah klaster, rumah Ada kampung aja. sama aja Nggak semua. kaya, nggak miskin, nggak di komplek, nggak di kampung, tuh yang begitu mah ada, Bu. Ada. Siap mental, ini dunia. Jangan berharap semua orang menyukai kita, nggak bakalan sampai kiamat, nggak bakal terjadi. Ya, baik. Ya, oke, Bu Ramzah. Mana? Iya. Terima Salam kasih, buat Ramzi ya, Bu Bu Ramzah. Ramzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tutupi aib nih mah, Zara jadi ingat sebuah video yang viral itu justru jadi dia itu ngegerebek suaminya yang selingkuh. Yang itu loh Mas Bedu, yang pramugara dan pramugari maskapai salah satu penerbangan di Indonesia itu. Jadi justru dia membuka aib suaminya dan aib keluarganya sendiri sebenarnya. Tapi dia videoin, dia lagi gerebek, terus dia menceritakan semua kronologinya itu di sosial media. Itu bagaimana menurut Mama? Itu yang salah. Kalau Anda ingin membuktikan alibi buat Anda, bukti buat Anda, suami Anda berbuat selingkuh boleh direkam. Hanya untuk Anda mengatakan, menguatkan bahwa apa yang Anda tuduhkan benar-benar terjadi itu boleh. Yang salah dimasukin medsos itu yang Dipublikasikan. salah. Iya. Oh gitu. Kalau Jatuhnya- kita sendiri hanya untuk kita, diri kita sama suami kita membuktikan, nih buktinya kalau udah nggak percaya. itu baru boleh. Itu baru boleh. Tapi dipamerkan di medsos itu yang dosa besar. Itu Bisa-bisa orang lain mencontoh apa perbuatan jahat kita. Masya Allah. Nah, Jangan membenarkan yang salah. Betul. Nah, kan kalau mau menggerebek artinya mau membawa orang-orang sebagai saksi, mah RT, RW misalkan atau orang itu sama aja nanti membuka aib keluarga juga atau gimana? Dikatakan dalam ilmu fikih kalau seandainya ada orang menyaksikan orang yang berbuat zina dengan ada 4 orang 8 mata menyaksikan dia berbuat zina, maka tuduhan zinanya diterima. Tapi seandainya tidak bisa mendatangkan 4 orang yang menyaksikan dia berbuat zina, maka hukuman dia hanya separuh 40 kali cambukan. Tapi kalau benar-benar orang itu berbuat zina 80 kali cambukan. Jadi memang harus 4 orang yang menyaksikan bahwa dia benar-benar tidak bohong. Berarti bawa RT RW nggak apa-apa gitu atau Nggak bawa apa-apa. aparat Tapi benar-benar menyaksikan lagi berbuat mesumnya itu. Kalau manggil lu kagak keburu. takutnya kan habis dibawa saksi kita kan nggak tahu tiba-tiba RT aja curhat sama ibu RT ke ibu yang lain. Ke semua. cerita Nah, sana. itu yang salah. Itu yang salah. Dari mana kamu tahu? Bener. Gua dengar sendiri. Dengar dari orangnya, dengar dari orang lain. Itu Bener. dia. Gua lihat sendiri. Kagak lihat. Itu dosa. Artinya itu saksi palsu. Tidak diterima dalam Islam. Nauzubillah min dzalik. Baik, kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan kembali ya. Jamaah nanti yang di studio mau nanya lagi boleh ya setelah ini. Yang ada di rumah jangan kemana-mana. Dari Instagram @rumahmamadede_tv1 akan kembali dijawab pertanyaannya oleh Mama. Tetap di sini ya, di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah. Jadi mengenai aib ini kita memang harus hati-hati ya, Mas. Iya. Wajib hukumnya menutupi aib diri kita. Menutupi aib orang lain hukumnya wajib. Wajib. Nah, ini ada pertanyaan Instagram Mas Bedu. Iya. Dari Satria KSM. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Bagaimana bila untuk membela diri atau membela harga diri meluruskan fitnah, itu lalu terpaksa harus membuka aib seseorang. Misalnya seperti suami di anak tiri gitu yang telah memfitnah dan menzolimi tersebut gitu loh, Mah. Kalau kita masuk pengadilan, tidak akan bisa dibuktikan tanpa saksi, tanpa alibi. Maka seorang saksi wajib mengatakan apa adanya, niat meluruskan yang benar. Menyaksikan yang salah siapa, yang benar siapa, hukumnya wajib. Wajib. Jangan ada niat menjatuhkan dia. Kembali kepada niat. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Iya, oke. Nah, balik lagi nih mah kepada status public figure atau artis. Ketika di persidangan kan hakim akan bertanya, pengacara akan bertanya tentang kronologi peristiwa tersebut kan ya, Mah. Dibukalah semuanya kejadiannya. Nah, mungkin itu bisa jadi aib kan. Tapi itu kan dibutuhkan dalam sebuah persidangan, Mah. Betul. Nah, Wajib hukumnya, kemudian karena diberitakan saksi. tuh. Nah, ini apakah kita termasuk menyebarkan aib, Mah? Yang salahnya itu yang memberitakan. Makanya harusnya kalau pengadilan tuh sidang cukup diketahui oleh yang hadir di ruangan itu. Ya. Karena apa? Kalau dipublikasikan bisa-bisa orang mencontoh daripada perbuatan buruknya. Masya Allah. Akhirnya orang tidak tahu jadi tahu. Inilah yang menyebarluaskannya yang berdosa. Ya, sidangnya tertutup kalau bisa ya, Mah. Harusnya tertutup. Oh. Hanya yang ada di situ aja. Cukup Itu. hakim, pengacara, saksi-saksi dan Ya. para penggugat dan tergugat. Oke. Silakan, ada yang mau bertanya? Mangga Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mama, saya Yuli, Yuli, dari lahirnya bulan Majelis Juli. Taklim BKMM Al Barkah Mangga, Jati Yuli. Bening. Ya,
mau bertanya, ada teman yang dia punya aib lah ya, cuma dia sudah menyesali. Dia datang ke kita bercerita, mau curhat. Ketika dia bercerita itu ada orang lain yang mendengar, jadi aibnya itu disebarkan dengan orang yang mendengar itu, Bu. Tapi dia menuduh kita yang menyebarkannya. Apakah dia berceritanya ada orang lain selain Anda, Bu Yuli? Justru itu tadinya cuma berdua, nggak taunya di sini ada yang mendengar di belakang gitu. Seperti apa tuh kondisi ruangan bisa ada yang mendengar, Bu? Orang tuh ada orang lain di luar Mungkin kan di ruang tamu. ruang tamu, Di terus ruang ada tamu lagi. terus mungkin ini ada di Ada pembantu misalnya Nah, di bisa dalam jadi rumah. berarti- Iya. Ingin ngomongnya kencang, pembantunya nguping. Dengar. Makanya orang yang nguping hukumnya adalah dosa. Nah, Kalau Ibu Yuli sudah menutup aib orang tadi, tidak menjadi ember rombeng, insya Allah Ibu tidak berdosa. Iya. Makanya kita tidak boleh curhat kecuali dengan Allah. Karena ada manusia itu termasuk dua golongan. Al-insanu khuliqa halu'an. Wa idza masaul saru jazu'an wa idza masaul khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Manusia suka berkeluh kesah. Kalau dia susah ngomong sama orang. Kalau dia bahagia dapat kesenangan dia lupa dengan temannya. Kecuali ada yang sholatnya daim, senang susah ngadunya hanya sama Allah. Bolehkah curhat sama orang, Bu Yuli? Boleh. Syaratnya dua. Satu, orang tadi memberikan solusi dengan masalah saya, orang tadi menyimpan rahasia saya. Kalau kita yang diajak ngomong tanpa sepengetahuan kita, misalnya pembantu kita atau saudara kita lagi bertamu di belakang, ikut ngedengerin curhatan teman Anda tidak berdosa. Katakan sama dia, saya benar-benar menyimpan rahasia Anda. Allah yang maha tahu insya Allah. Jangan khawatir, jangan berkecil hati. Hanya Allah yang tahu kondisi sesungguhnya. Asal jangan Anda bilang sama orang, iya emang mana ada waktu gue lagi ngedengerin curhatan dia. Ada orang, artinya lu sama gilanya. Iya, baik. Gitu. Oke, Terima Bu kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kalau begitu nih, Mama, karena keterbatasan waktu sepertinya ya, Ma. Terima kasih banyak. Mama tausiahnya hari ini, nah jamaah, seperti yang tadi Mama sampaikan, tutupilah aibmu bagaimanapun caranya. Tadi Mama juga sudah sampaikan bahwa barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia maupun di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mama, mari kita tutup dengan doa. Pemirsa, angkat tangan yuk, hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau melarang kami membuka aib, baik aib diri sendiri maupun aib orang lain. Ya Allah, mantapkan dalam dada kami. Karena kami sadar kami manusia tidak ada yang sempurna. Al-insan mal khata wa nisyan. Kami yakin kami sendiri banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah, merupakan aib buat diri kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, tutupi aib kami, tutupi aib keluarga kami. Namun kenyataan saat ini begitu banyak orang yang bangga dengan aib. Bahkan mereka membuka aibnya, membuka boroknya, membuka dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Ya Allah, sadarkan dalam hati mereka bahwa itu perbuatan setan yang terkutuk. Itu sangat dibenci olehmu ya Allah. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Allah hidayah darimu. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya engkau yang bisa membolak-balikkan hati kami. Engkau yang punya daya dan kekuatan untuk menyelamatkan kami dari aib-aib tadi ya Allah. Dengan kehendak dan kudrat dan iradat darimu ya Allah. Kami bermohon bimbingan darimu. Kami bermohon petunjuk darimu ke jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal
minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Sarah, terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Terima kasih Anda Bawi. Sama-sama. Dan terima kasih jamaah dari BBM Pondok Gede, Jatibening Pondok Gede sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.